Farfa' biha wansib wajurra ma'al waduna al-mashuba al-wamattasol. Farfa' rofakanlah siapa kamu biha dengan sifat musyabbihat, wansib dan nasobkanlah siapa kamu, wajurro dan jerkanlah siapa kamu, ma'al beserta adanya al, waduna al dan halnya tanpa al, mashuba al terhadap isim yang disertai al. Wama dan terhadap isim ittasol yang bersambung apa ma biha dengan sifat musyabbihat, mudhofan halnya yang diidofahkan, au mujarrodan atau yang dikosongkan. Wala tajrur dan jangan mengejarkan siapa kamu biha dengan sifat musyabbihat ma'al beserta adanya al, suman terhadap isim, khola yang kosong apa suman, min al dari al. Wa min idofatin dan dari idofah, litaliha terhadap isim yang menyandingi al. Wama bermula lafaz lam yakhlu yang tidak kosong apa ma, itu fahuwa maka bermula ma itu wusima dicirikan apa ma bil jawazi dengan hukum boleh. Rofakanlah dengan menggunakan sifat musyabbihat, nasobkanlah dan jerkanlah beserta sifat musyabbihat bersama dengan al dan tanpa al terhadap lafaz yang disertai al dan lafaz yang bersambung dengan sifat musyabbihat dalam kondisi diidofahkan atau dilepaskan dari idofah. Dan janganlah engkau membaca jer dengan sifat musyabbihat yang disertai al pada isim yang lepas dari al dan lepas dari idofah pada lafaz yang mengiringi al, dan lafaz yang tidak lepas dari keduanya maka disebut dengan hukum boleh. Nah, ini memang sulit untuk memahami bait ini, cuman prakteknya itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi sifat musyabbihat ini punya amal berupa merofakan, kemudian menasobkan, kemudian mengejerkan. Contoh yang merofakan seperti marortu birojulin hasanin alwajhu. Marortu berjalan siapa aku, birojulin bertemu dengan laki-laki, hasanin yang tampan, apa alwajhu wajah darinya. Nah, hasanin ini merofakan lafaz al-wajhu, ya. Kalau sifat musyabbihat merofakan lafaz setelahnya, berarti lafaz tersebut berkedudukan sebagai fa'ilnya, gitu. Atau yang menasobkan lafaz setelahnya seperti marortu birojulin hasanin al-wajha. Hasanin menasobkan lafaz al-wajha. Kalau hasanin menasobkan lafaz setelahnya, berarti lafaz setelahnya yakni al-wajha ini yang terbaca nasob berkedudukan sebagai semi maf'ul bih. Itu ya, ingat, dicatat itu. Atau contoh yang mengejerkan seperti marortu birojulin hasanil wajhi. Lafaz hasan ini mengejerkan lafaz al-wajhi. Nah, al-wajhi ini karena terbaca jer oleh hasan, maka dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih dari hasani, gitu ya. Dan ini merofakan, menasobkan dan mengejerkan yang merupakan amal dari sifat musyabbihat. Maksud dari bait farfa biha wansib wajurro, titik itu. Kalau ma'al waduna al itu maksudnya kadang
sifat musyabbihat beramal dalam kondisi tanpa al, seperti contoh-contoh yang tadi, lihat saja hasaninnya itu tanpa ada al. Atau sifat musyabbihatnya bersamaan dengan al. Seperti ya tinggal dipasang al saja. Marortu birrojuli al-hasanil wajahu. Atau marortu birrojuli al-hasanil wajaha. Atau marortu birrojuli al-hasanil wajihi. Gitu tinggal sifat musyabbihatnya yakni hasan itu tinggal kasih al saja. Untuk kedudukan itu sama persis. Yang al-wajahu berarti berkedudukan sebagai fa'il, al-wajaha ya berkedudukan sebagai semi maf'ul bih. Kalau al-wajihi ya berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Ya, itu maksud dari ma'al waduna al, ya. Jadi sifat musyabbihat ini bisa beramal baik bersama dengan al ataupun tanpa al. Kemudian kalau contoh-contoh yang telah disebutkan di atas tadi kan ma'mul dari sifat musyabbihat yakni lafaz al-wajhu, al-wajha dan al-wajhi. Ini semuanya bersamaan dengan al kan. Nah, bisa juga ma'mul dari sifat musyabbihat ini tanpa al. Ya, tanpa al. Ma'mul dari sifat musyabbihat ini bisa tanpa al. Baik nanti sifat musyabbihatnya juga tanpa al, atau sifat musyabbihatnya ada alnya. Seperti contoh yang sifat musyabbihat tanpa alnya ya, yang ma'mulnya tanpa al, seperti marortu birojulin hasanin wajhun. Atau marortu birojulin hasanin wajahan. Marortu birojulin hasani wajihin. Nah, itu kan sifat musyabbihatnya yakni hasan itu tanpa alnya. Dan ma'mul dari sifat musyabbihat yakni lafaz wajah itu wajhun, wajahan, wajihin itu juga tanpa al. Ya. Atau contoh yang dimana sifat musyabbihatnya ada alnya dan si ma'mul tanpa al, seperti marortu birrojuli al-hasani wajahun. Atau marortu birrojuli al-hasani wajahan. Ya, sifat musyabbihatnya ada alnya tapi ma'mulnya yakni wajhun dan wajahan tanpa alnya, tanpa al. Nah, ini ada rincian sedikit. Kalau sifat musyabbihat ada alnya, seperti contoh yang terakhir itu, contoh terakhir dan sebelum terakhir, sifat musyabbihat ada alnya, tapi ma'mul tanpa al, maka sifat musyabbihat tidak bisa mengejarkan ma'mul yang tanpa al itu. Sehingga kita tidak bisa mengucapkan marortu birrojuli al-hasani wajihin. Al-hasani mengejarkan wajihin ini tidak bisa, karena al-hasani yang sifat musyabbihat ada alnya, sedangkan wajihin ini tanpa al. Ini menyalahi prosedur idhofah, yang dimana idhofah itu tidak boleh lafaz yang pertama ada alnya, lafaz yang kedua tanpa al, ya. Itu tidak boleh, kecuali apabila ma'mul dari sifat musyabbihat yang tanpa al ini diidhofahkan kepada domir, seperti contoh marortu birrojuli al-hasani wajhihi. Ya. Al-hasani ini kan diidhofahkan kepada wajhi, yang dimana wajhi ini tanpa al. Tapi ini diperbolehkan karena wajhinya diidhofahkan kepada domir berupa hi. Gitu. Atau lafaz wajhinya ini diidhofahkan kepada lafaz lain yang ada alnya. Seperti contoh marortu birrojuli al-hasani wajhil abi. Nah, al-hasani
ini ada alnya, dia boleh diidofakan kepada wajhi meskipun wajhi tanpa al. Kenapa? Karena wajhi diidofakan kepada lafaz al-abi yang notabene lafaz yang ada alnya. Begitu. Ya sebenarnya ini sudah sudah dijelaskan dalam bab idofah ya. Tepatnya dalam bait wawaslu al-bidal mudhofi multafar. Jika pengen lebih jelas silahkan dibuka lagi. Cuman untuk yang bab sifat musyabbihat ini, sekali lagi untuk poin yang terakhir bahwa apabila sifat musyabbihat ada alnya, maka dia tidak bisa mengejarkan ma'mul yang tanpa al. Kecuali ma'mul yang tanpa al ini diidofakan kepada domir atau diidofakan kepada lafaz yang ada alnya. Gitu.